Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf videonya saya nonaktifkan karena faktor jaringan. Saya membagi dua alat untuk device-nya, satu yang ada di aula dan satu ini saya gunakan untuk di room meeting untuk kelas poin guru dan dosen. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lokakarya kali ini kita laksanakan dalam rangka pembentukan pandu digital, menyiapkan sumber daya manusia, talenta digital melalui kegiatan ekstrakurikuler. Pertama-tama kami memberikan penghormatan kepada narasumber kita, Bapak Abdul Rahman, sebagai narasumber untuk pemanfaatan kelas poin. Dan yang kami banggakan, Bapak Ibu sekalian, para peserta lokakarya pada siang hari ini. Untuk lebih efisiennya waktu, mari kita persilahkan kepada Bapak Abdul Rahman untuk menyajikan materinya. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Farid. Pak Farid ini dari Ketua JSDI Bantaeng, Pak ya? Siap Pak, ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Farid. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta lokakarya pada hari ini dalam rangka pembentukan pandu digital. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini di 31 Juli 2021 kita bertemu dalam ruang virtual yang digagas oleh JSDI dalam upaya pembentukan pandu digital. Yang kedua, salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini insya Allah kita akan berdiskusi, saling berbagi. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah banyak menggunakan kelas poin di praktek-praktek pembelajarannya. Mari kita berbagi. Jadi ini adalah wadah untuk berbagi bersama. Kemudian misalnya kalau Bapak dan Ibu mungkin baru mengenal kelas poin, mari kita belajar bersama. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung masuk pada materi kelas poin ya. Izinkan saya untuk share screen. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Belum. Belum Pak. Belum. Oke. Share. Belum. Bagaimana yang ini, Bapak dan Ibu? Ya, sudah Pak. Tampil Pak. Ya. Sudah tampil. Ya, Bapak dan Ibu, kita akan membahas bagaimana pembelajaran interaktif di PowerPoint menggunakan kelas poin. Jadi
Saya coba mengawali dengan bertanya kepada Bapak dan Ibu. Ya, saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini. Jadi pertanyaan saya itu adalah berkaitan dengan, ya, saya akan menuliskan di sini ya. Kira-kira aplikasi apa saja yang Bapak Ibu gunakan ketika menyelenggarakan pembelajaran selama PJJ untuk presentasi. Ya. Nah, saya akan minta Bapak dan Ibu menuliskannya. Iya, sebentar, ternyata ini keluar Bapak dan Ibu ya. Oke, saya akan bertanya dan Bapak dan Ibu bisa menjawab pertanyaan ini nanti ketika Bapak dan Ibu bergabung di kelas poin. Nah, saya akan tunggu Bapak dan Ibu di kelas poin. Saya tutup dulu ini. Jadi Bapak dan Ibu silahkan nanti bergabung ke sebuah portal, ya, sebuah portal. Nah, Bapak dan Ibu boleh bergabung dulu di kelas poin .app, kemudian masukkan kode kelas 12879 bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Edge, ya apa saja Bapak dan Ibu. Ya, jadi di Chrome Bapak dan Ibu ketikkan kelas poin .app, kemudian masukkan kode kelas 12879, akan diminta menuliskan nama. Ini sudah ada yang berhasil masuk, ada Pak Joni Setiawan, ya, Pak Muhammad Yusuf, ada Bu Ceri, Pak Fahrur, ya, Bapak dan Ibu sudah bisa merespon. Nah, ini sudah ada yang menuliskan aplikasi apa saja yang Bapak Ibu gunakan ketika menyelenggarakan pembelajaran selama PJJ untuk presentasi. Ada yang menggunakan Google Slide, ada yang menggunakan Nearpod, kemudian ada yang menggunakan Direct Pool, ya, ini satu orang. Kemudian Google Classroom ada satu orang juga. Nah, yang merespon sebanyak 16 orang yang bergabung. Bapak dan Ibu, ini sekaligus saya sudah masuk sih sebenarnya di. Yap, Ibu. Oke, jadi ini sebenarnya sudah masuk ke materi. Kita praktek di awal ya. Jadi ada 18 orang yang bergabung di kelas poin, dan kita bisa memantau siapa-siapa saja yang berada di kelas poin. Gitu. Jadi ini sudah ada 21 orang yang bergabung di kelas poin dan bertambah terus, dan kita bisa melihat siapa-siapa saja yang sudah mensubmit, memasukkan ya. Ada Pak Joni, ada Bu Ceri, ada Bu Mutmainah, ada Bu Asriani, kemudian ada Bu Siti Nur Fitrah, ada Pak Fahrur, ada Pak Muhammad Yusuf, ada Pak Alex, Bu Indah, Ibu Asri dan Bu Indah ini satu. Ibu Pak Handaru Utomo, kemudian Ibu Rizky, ada Bu Fadila Utami, terima kasih. Dewi SD, kemudian Arliadi, Pak Wahyu Wahab, ya. Kemudian Ibu Haja Murni. Nah, ini yang sudah mensubmit. Kemudian yang masih
pending, akan kelihatan juga siapa-siapa yang belum merespon pertanyaan saya. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini kita bisa live melihat aplikasi-aplikasi apa saja yang Bapak dan Ibu gunakan untuk presentasi. Di sini nampak bahwa Google Slide ini ada 4 orang, kemudian Classroom ada 3 orang, WhatsApp, Google Classroom dan Google Meet ini ada 1, kemudian ada Classroom, ada Slide, ada Sway, ada Site, kemudian Quizzes, ada Kahoot, kemudian ada Jam. Ya, ini komplit ini dan nih. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat bahwa ini yang semakin besar tulisannya itu berarti semakin banyak yang menuliskan atau merespon. Nah, kita sudah ada 31 orang di room Bapak dan Ibu ya. Sementara di partisipan itu ada 93. Oke. Iya, ada 28 orang yang sudah respon. Kemudian Bapak dan Ibu melihat di layar ada 28, ini menunjukkan jumlah orang yang sudah merespon, kemudian ini waktu yang berjalan, jadi sudah ada 4 menit lebih saya memberikan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Respons ini bisa kita close, ya, bisa di close seperti ini. Supaya tidak kelihatan dulu, kemudian ada pengiring musiknya, itu kita bisa stop juga ya, ini bisa di stop juga pengiring musiknya ya. Saya akan close submissionnya di 5 menit ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian ini live statusnya ya. Ya, kalau kita lihat ini ada PowerPoint, ada 3 orang, ada Google Slide 4 orang, ada Classroom 6 orang. Ya. Oke, sudah 5 menit. Ya, saya close submission-nya ya Bapak dan Ibu. Sudah ada 34 orang. Saya close ya. Ya, Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa inilah aplikasi-aplikasi Bapak dan Ibu yang digunakan selama masa PJJ ini. Kalau kita ingin melihat top answer-nya, itu tinggal ini diaktifkan. Ada PowerPoint, ada Google Slide, dan ada Classroom. Jadi ini 3 top yang Bapak dan Ibu gunakan selama masa PJJ. Itu. Nah, kalau kita nonaktifkan seperti ini, kemudian ini bisa saya simpan hasilnya ke slide otomatis ya. Jadi nanti akan masuk ke slide kita. Nah, kemudian jika Bapak dan Ibu nanti menginginkan bahwa akan direview di saat pertemuan ini atau selanjutnya, maka kita bisa save for review ya. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu lihat, perhatikan ini langsung masuk di slide ya. Ini. Jadi slide pertama kita ini, kemudian slide keduanya ini. Nah, kalau saya close presentasi, maka akan langsung masuk. Jadi tadi slide-nya yang pertama yang ini, kemudian slide kedua yang ini. Jadi akan langsung masuk ke slide kita. Oke, Bapak dan Ibu, itu sebagai pengantar bahwa Bapak dan Ibu banyak menggunakan PowerPoint, banyak menggunakan Google Slide, dan banyak menggunakan Classroom selama masa pembelajaran PJJ ini. Nah, saya fokusnya pada menggunakan PowerPoint ya Bapak dan Ibu. Bagaimana supaya PowerPoint sederhana kita itu menjadi interaktif ya. Kita kembali ke materi dulu Bapak dan Ibu. Ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan pembahasan, maka saya ingin perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Abdul Rahman, guru SMP YPS Singkole sejak 2001 di Kabupaten Luwu Timur, Bapak dan Ibu. Kemudian saya salah seorang dari MIA Master Trainer tahun 2020-2021. Ini kontak WA saya Bapak dan Ibu 082187820706 dan email Gmail saya ini yang Amang94, kemudian channel YouTube saya
Silahkan dikunjungin. Isinya ini adalah rekaman atau live streaming dari webinar-webinar yang dilaksanakan setiap Senin malam sampai dalam seminggu itu hampir hanya istirahat dua malam, Bapak dan Ibu. Kemudian saat ini saya dipercaya untuk menjadi Ketua JSDI Kabupaten Luwu Timur, kemudian sekaligus sebagai Koordinator Regional Luwu Raya, IGI Sulawesi Selatan. Komunitas online yang setiap saat saya ikuti itu ada Learning Online Nusantara yang merupakan afiliasi dari Sarasehan dalam jaringan atau Sadar IGI. Ya, jadi Sadar IGI atau Sarasehan dalam jaringan ini merupakan salah satu cikal bakal dari webinar-webinar yang dilaksanakan oleh IGI. Ya, Bapak dan Ibu, kita masuk pada materi. Demikian profil saya ya, Bapak dan Ibu. Ya, apa itu class point? Ya, jadi class point itu adalah add-in pengajaran interaktif untuk PowerPoint yang memberdayakan setiap pendidik untuk mengajar secara interaktif dan membangun keterlibatan langsung yang kuat dengan siswa. Ya, ketika Bapak dan Ibu nanti sudah menginstal Ingno Class Point, maka Bapak dan Ibu akan ditambahkan ke PowerPoint Bapak dan Ibu sebuah salah satu submenu di bagian ribbonnya. Ya, Class Point ini adalah sebuah add-in yang dikeluarkan oleh Ingno Singapura. Ya, Ingno Singapura. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Kalau Bapak dan Ibu melihat di kaki layar saya, ini ada tombol-tombol. Ini adalah sudah merupakan tambahan PowerPoint. Jadi ada tombol-tombol di bawah ini. Nanti kita akan melihat apa saja ya. Nah, syaratnya Class Point ini hanya bisa jalan di desktop atau laptop dan hanya kompatibel dengan Windows 7, 8, 10 dan mulai dari Office 2013, 2016, 2019 dan Office 365. Kebetulan belum bisa digunakan untuk sistem yang lain. Jadi hanya menggunakan sistem Windows. Bapak dan Ibu, jika ingin mengunjungi laman dari Class Point itu ada di sini. https://www.classpoint.io. Ingat Bapak dan Ibu, .io. Jadi jangan sampai nanti pertanyaan di post-testnya muncul, diperhatikan extensionnya di belakang. .io ya, diperhatikan ya Bapak dan Ibu. Oke, jadi ini tiga hal yang perlu diperhatikan ketika Bapak dan Ibu ingin mengunduh Class Point. Kalau Bapak dan Ibu masuk ke lamannya classpoint.io, nanti akan ditampilkan seperti ini. Bapak dan Ibu tinggal download lewat tombol yang di atas, kemudian atau bisa melalui tombol yang merah ini. Silahkan. Nanti kalau Bapak dan Ibu sambil mengikuti ini bisa mendownload Class Point-nya. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, sambil saya memberikan materi ini, saya ingin berinteraksi dengan Bapak dan Ibu. Mohon jika Bapak dan Ibu sampai pada saat ini mengikuti dengan baik, maka mohon mengklikkan true. Jika masih kayaknya ada yang belum saya pahami ini, klik false ya. Nanti akan muncul di komputer Bapak dan Ibu yang bergabung sebanyak 40. Ya, silahkan Bapak dan Ibu. Ya, nanti akan muncul di layar masing-masing Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini akan otomatis muncul di Bapak dan Ibu. Ya. Jadi
kita bisa memastikan bahwa dari 41 orang yang bergabung di kelas poin itu baru 7 yang merespon. Saya akan close di 1 menit saja ya, di waktunya ini 1 menit. Oke, jadi kita bisa menggunakan fitur ini dalam pembelajaran untuk memastikan bahwa apa yang kita sampaikan ke siswa itu betul-betul dipahami atau tidak. Gitu. Misalnya Bapak dan Ibu menjelaskan sebuah konsep, katakanlah penjumlahan, apakah yang kita jelaskan itu mereka pahami atau tidak. Kalau misalnya tolong satu orang mengklik false, ya Bapak dan Ibu, salah seorang yang mengakses kelas poin, salah seorang mengklik false. Oke, nah Bapak dan Ibu, kalau kita lihat, ini kita bisa mengecek siapa yang mengklik false. Oh, ada Haji Murni dan ada Ibu Sri Iriani. Nah, kita akan bisa melihat juga siapa yang mengklik true. Oh, ini semua. Jadi kita bisa mengecek ulang. Kalau misalnya kita menjelaskan penjumlahan, maka kita mengecek ke Ibu Haja Murni. Apa yang tidak dipahami pada penjelasan Bapak Guru sebelumnya berkaitan dengan penjumlahan. Gitu. Jadi akan dengan mudah kita berinteraksi dengan siswa kita, sehingga terasa bahwa walaupun kita berjauhan, tetapi kemudian kita bisa dengan mudah mengetahui mana siswa kita yang memperhatikan dan mana yang tidak. Oke, seperti itu. Itu salah satu fitur yang bisa kita gunakan di full. Oke, saya close submission-nya. Oke, Bapak dan Ibu. Ini pun bisa dimasukkan di slide kita. Oke, jadi bisa dimasukkan di slide kita. Kapan kita mengklik insert result as slide, maka dia akan tersisip ke slide yang ada di belakang. Dalam hal ini saya tidak menyisipkannya ya Bapak dan Ibu, sebagai bahan praktek saja. Oke, jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi menu ini, menu yang tombol quick fall itu kita bisa gunakan untuk cek, untuk memastikan bahwa pemahaman anak-anak kita itu sudah seperti yang kita harapkan. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Kita masuk pada bagaimana caranya mendapatkan atau menggunakan aplikasi ClassPoint. Kalau Bapak dan Ibu sudah masuk di classpoint.io dan mengunduhnya, kemudian menginstalnya, ya. Tapi ingat sekali lagi syaratnya adalah sistemnya Windows ya, Bapak dan Ibu. Jadi nanti akan ditambahkan satu ribbon di Ingnow di PowerPoint yang kita miliki. Ingat syarat PowerPoint-nya juga Bapak dan Ibu 2016 ya 2016. Semakin tinggi semakin bagus, 2019 atau 365 gitu. Jadi akan muncul Ingnow ClassPoint kalau Bapak dan Ibu sudah menginstalnya. Setelah itu Bapak dan Ibu sign up, ya sign up. Pada saat sign up, Bapak dan Ibu tinggal memasukkan alamat email, kemudian password untuk ClassPoint, ya password untuk ClassPoint, bukan password untuk email, tapi password untuk ClassPoint. Setelah itu nanti akan masuk ke email Bapak dan Ibu konfirmasi tentang pendaftaran Bapak dan Ibu di Ingnow ClassPoint. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita lanjut. Kalau sudah sign up, maka kita akan mendapati satu ribbon yang isinya toolbar ini ya. Jadi setelah masuk akan terlihat ada kostumisasi profil, kemudian ada pena, ini ada pena, kemudian ini papan tulis whiteboard, kemudian interaktif quiz ada 5 Bapak dan Ibu, ada yang multiple choice, ada word cloud yang pertama tadi yang kita sudah praktekkan. Kemudian ada short answer, kemudian ada slide drawing, kemudian ada image upload. Ini adalah quiz interaktifnya. Setelah itu ada slide show option, ada share PDF. Nah, untuk share PDF ini Bapak dan Ibu,
siswa, dalam hal ini siswa-siswa kita peserta dalam room ini yang ada 46 bergabung, itu dapat memiliki file kita, file presentasi saat ini dengan cara tinggal klik ini akan muncul barcode atau link, dan biasanya dibatasi sampai 5 menit untuk mengaksesnya. Gitu. Jadi ini toolbar yang akan muncul di Ingno Class Point ketika Bapak dan Ibu sudah sign up. Setelah itu Bapak dan Ibu, jika ingin memulai dan mendapatkan tutorialnya, itu bisa mengklik Get Started. Ya, Get Started. Itu akan ada banyak petunjuk yang bisa kita akses dari Class Point ini. Setelah itu Bapak dan Ibu, ada pertanyaan nih, bagaimana ClassPoint membuat slide PowerPoint menjadi interaktif? Ya, ClassPoint itu bisa membuat slide PPT yang biasa itu menjadi interaktif hanya dengan menambahkan tombol pertanyaan pada slide. Jadi ada satu tombol yang kita selipkan atau yang kita sisipkan pada slide itu membuat PPT normal atau PPT biasa kita menjadi interaktif. Kemudian selama peragaan slide, guru atau dosen dapat mengklik tombol untuk menjalankan, mengumpulkan dan menyimpan respon siswa. Ya, semua tersimpan ke slide presentasi Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, pada menu yang pertama di user itu ketika kita klik maka itu akan tampil informasi berkaitan dengan akun kita. Dalam hal ini saat ini Ingno ClassPoint itu membagi dua, ada yang free dan ada yang pro. Kalau yang free itu partisipannya hanya 25. Sementara yang pro itu partisipannya saat ini hingga 200 partisipan. Jadi pada saat seperti ini Bapak dan Ibu yang bisa bergabung kalau ke akunnya pro itu sampai 200 partisipan. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu. Nah, ini pena. Pena ini bisa disetting ya, bisa disetting warna-warnanya. Itu seperti ini. Ini saya setting menjadi pena 1 itu warnanya hitam, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ini adalah setting anotasi. Biasanya kan kita menulis ya. Jadi oh ya sebentar, saya lupa mengaktifkan ini pen tabletnya. Ya, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita menggunakan pen tablet akan lebih mudah ya melakukan anotasi, ya. Akan lebih mudah melakukan anotasi. Ini pen 1, kemudian ini pen 2, pen 3 dan seterusnya. Kemudian ada whiteboard gitu. Whiteboard ini bisa juga kita tambahkan whiteboard ya. Yang disediakan itu biasanya ada 3. Nanti kita bisa kustomisasi ya. Ini warna pennya kita bisa ganti-ganti ya. Ini bisa. Ya. Ini disiapkan. Jadi pengaturannya ada di setting anotasi. Kemudian ini highlight. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu ingin menjelaskan lebih jauh lagi tentang satu konsep, maka tinggal klik whiteboard. Ini klik whiteboard. Nanti pilihannya akan muncul ya, pilihannya akan muncul. Apakah mau yang putih atau yang mana, silakan ya. Jadi saya contohkan milih yang ini. Nah ini kita sudah bebas milih nih sini ya. Jadi misalnya kita mau menjelaskan tentang sesuatu, jadi kita tinggal menjelaskan di sini ya. Kalau biasanya di PowerPoint kita
yang biasa kita biasanya mengosongkan satu slide ya untuk melakukan anotasi. Tapi ini kita bisa melakukan anotasi dengan whiteboard menggunakan ini. Dan kita bisa setting kita mau menggunakan whiteboard yang bagaimana. Ya. Setelah ini dicoret-coret dan dijelaskan, maka kita bisa langsung lanjut. Nah, nanti di akhir kita akan diminta apakah coretan yang whiteboard tadi, apakah coretan kita yang whiteboard ini mau disimpan apa tidak. Seperti itu. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Kemudian ada ikon slideshow. Ikon-ikon yang terdapat pada slideshow kita itu ini. Ikon di bawah ini adalah ikon class point. Kemudian ada di atas, ya ini dua-duanya ini bisa diakses untuk menampilkan kode kelas dan siapa saja yang masuk. Jadi kalau kita klik, saya close dulu. Kalau kita klik di bagian sini, di kanan atas, klik, maka akan muncul siapa saja dari partisipan di Zoom yang bergabung. Ya, sebanyak 46. Nah, kalau Bapak dan Ibu menggunakan Android, maka langsung bisa di-scan ini. Nah, kalau menggunakan browser, maka tinggal ketikkan classpoint.app dan masukkan kode 12879 dan masukkan nama. Biasanya saya minta anak-anak untuk menuliskan namanya sesuai dengan nama pada daftar hadirnya. Gunanya apa? Itu untuk memudahkan kita merekord ke penilaian kita. Atau kita mau mencari nama siswa kita, itu akan lebih mudah. Karena biasanya anak-anak kita menggunakan nama trivialnya. Ya, kalau menggunakan nama trivialnya, kalau kita hafal sih nama-nama trivialnya no problem, tapi kalau kita tidak menghafalnya, itu yang bikin pusing biasa di akhir-akhir, ya. Ya. Terima kasih, ini sudah ada 46 orang. Nah, Bapak dan Ibu, ini bisa kita mereject ya. Kalau misalnya ada terindikasi bahwa oh ini bukan siswa saya, ini orang luar. Kita tinggal reject saja. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kode kelasnya ini biasanya kode kelas kalau kita mengaktifkan beberapa PowerPoint, beberapa slide, maka kode kelasnya itu 1. Nah, sehingga kalau Bapak dan Ibu ingin mengubah kode kelasnya, tinggal klik New Class Code. Nah, oke, seperti itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ikon berikutnya ini adalah ikon index. Kalau ikon index itu untuk menampilkan seluruh seluruh layar kita, seluruh slide kita ya. Itu indeks. Kemudian setelah itu ada ini navigasi ya. Ini untuk navigasi. Setelah itu ada laser point ya, laser pointer, kemudian ini penanya yang bisa kita gunakan, kemudian yang kuning ini highlight, kemudian ini untuk menghapus coretan-coretan atau anotasi yang kita berikan, kemudian ini whiteboard, kemudian ini quick full yang sudah kita berikan. Nah, kemudian ada satu nih, pick a name. Nanti kita praktekkan sebentar, pick a name. Nah, kemudian ada leaderboard. Leaderboardnya ini untuk soal-soal pilihan ganda atau quiz yang kita mau kompetisikan. Nah, ini gunakan leaderboard. Nah, setelah itu ada ikon toolbar. Ini untuk menampilkan dan menyembunyikan toolbar yang ini semua. Contohnya saya klik yang di bawah ya. Nih. Jadi ini untuk menampilkan dan menyembunyikan. Nah, kalau yang paling kanan berarti kita exit slideshow. Ini exit slideshow. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya sebelum lanjut mungkin saya bisa nanti kita praktekkan yang pick a name ya. Ada Pak, ada yang resen Pak, siapa yang resen tadi? Kita lanjut ya. Nah, ini untuk menu interaktif quiznya ini disediakan ada 5 ya. Kemudian ada display
Display toolbar ini kalau kita centang semua seperti ini Bapak dan Ibu, maka akan tampil seperti di atas ini. Ya, toolbarnya juga akan tampil di bawah kalau kita centang. Kalau kita tidak centang, maka ini akan hilang semua. Ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk multiple choice. Untuk multiple choice, Bapak dan Ibu mengetikkan soal seperti biasa. Jadi misalnya laman website dari kelas Point adalah gitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa menuliskan misalnya classpoint.com, classpoint.net, classpoint.io, classpoint.id. Kemudian diatur apakah lebih dari satu atau multiple jawabannya atau hanya satu. Nah, kalau hanya satu berarti tidak usah dicentang ini ya. Kemudian klik bagian has correct answers untuk menentukan mana kunci jawabannya dari 4 pilihan ini. Nah, kalau misalnya ini mau dijadikan sebagai quiz, maka tinggal competition mode. Nah, kalau kita klik competition mode itu akan muncul leaderboard. Nah, kemudian ke bawah ini optionnya pada saat di play. Nah, kemudian ada batasan waktunya, ya akan ada batasan waktu. Ini sampai 5 menit karena tidak boleh lama-lama kalau interaktif ya. Ya seperti itu, Bapak dan Ibu. Mungkin kita bisa contohkan yang ini satu ya. Saya masuk dulu ke sini. Ada enggak ya? Nah ini, saya masuk ke contoh interaktif quiz. Oke, saya masuk ke sini. Oke, nah saya close dulu yang satu tadi ya, yang ini saya hentikan dulu. Nah, Bapak dan Ibu, tadi waktu kita mencoret-coret itu akan ada permintaan apakah coretan-coretan tadi itu mau disimpan di slide atau tidak. Karena ini peragaan maka saya discard saja ya. Discard, kemudian kita ke sini yang interaktif. Nah, Bapak dan Ibu. Nah, yang 46 orang itu bisa menjawab nih. Silahkan dijawab. Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini sekaligus mempraktekkan ya. Nah, ini. Jadi ini otomatis nih tampil ke kita. Gitu. Nah, ini akan terlihat. Jadi seandainya ini pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS, nah ini enak sekali. Kalau kebetulan hanya 200 siswanya ya. Ini langsung kelihatan. Siapa yang ada di 4% ini akan kelihatan, oh ini orangnya. Ada Ibu Rizky, Ibu Andi Fauzia, Pak Fahrur, dan Ibu Suryanti. Gitu. Akan kelihatan. Gitu. Sudah ada Pak Ibnu Muslim pada bagian B. Kemudian di sini ada 14 orang. Di bagian D itu ada Pak Jalamuddin. Nah, seperti itu. Jadi ada 20 orang yang merespon. Jadi Kentara tuh ada 20 orang yang merespon. Nah, sekarang kita bisa melihatnya juga ya, melihat sama seperti tadi. Siapa sih yang belum mengirimkan? Ya, siapa sih yang belum mengirimkan? Oh, ini ada 23 orang. Gitu. Saya close ya. Nah, kemudian kalau kita ingin simpan atau kita ingin insert hasilnya, silakan di-insert. Nah, kemudian bisa di-save for review. Jadi ini langsung masuk ke PowerPoint kita. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Kemudian oke. Selesai dengan contoh ini, kita kembali ke slide utama ya.
Kembali ke slide utama di sini. Ya, itu contoh dulu berkaitan dengan multiple choice. Berikutnya, Bapak dan Ibu, untuk tipe interaktif quiz yang kedua yaitu kenapa kita masuk sini? Ini, oh sorry, kita close dulu, kemudian ya sini. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita sudah memberikan pertanyaan seperti ini, maka akan muncul hasilnya seperti tadi ya. Jadi ini untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengirimkan jawabannya. Setelah itu akan muncul seperti tadi ya. Nah, ini. Kemudian untuk word cloud, yang word cloud ini, kemudian misalnya bagaimana pendapat Anda tentang lokakarya ini? Nah, itu bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan, misalnya pertanyaan-pertanyaan ini bisa ditanyakan ke siswa kita di awal pembelajaran. Ya, misalnya bagaimana perasaan Anda saat ini? Gitu. Kita bisa menggunakannya sebagai persepsi dalam pembelajaran kita. Gitu. Nah, kalau kita ingin mengetahui apakah siswa kita dalam pertemuan awal itu bisa juga digunakan sebagai mengecek kemampuan awal siswa. Ya, pengetahuan awalnya siswa berkaitan dengan topik pembelajaran yang akan kita bahas. Nanti di akhir kita cek silang lagi, bisa menggunakan pertanyaan yang sama. Atau mungkin pertanyaan yang berbeda. Apakah misalnya kita bertanya bagaimana pendapat Anda setelah pembelajaran hari ini? Ya, jadi itu bisa kita lakukan menggunakan word cloud. Kemudian setelah itu word cloud ada short answer. Ada short answer. Short answer ini adalah jawaban singkat, ya, jawaban singkat. Jadi misalnya Bapak Ibu menjelaskan sebuah materi, misalnya ini jelaskan pengertian skala. Nah, siswa akan menjawabnya itu di perangkat masing-masing. Kita bisa contohkan yang ini ya. Jelaskan pengertian skala karena tadi sudah word cloud. Nah, misalnya saya stop presentasi dulu yang ini ya. Iya, saya stop dulu yang ini. Saya pindah ke contoh. Ya, saya yang ini. Misalnya saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, ya, kepada Bapak dan Ibu berkaitan dengan apa itu skala? Apa itu skala? Nah, jadi prosesnya kita ketik seperti biasa pertanyaan kita, ya, pertanyaan kita. Setelah itu di bagian now-nya Bapak dan Ibu klik short answer ini, short answer. Setelah diklik short answer, itu akan muncul di bagian kanan kotak dialog. Nah, short answer, kemudian ada hide participant names when viewing response. Nah, ini bisa disetting seperti itu. Kemudian ini bisa start pertanyaan dengan slide, ya. Kemudian bisa minimize. Kemudian waktunya bisa kita tentukan nih. Nah, misalnya 1 menit saja. Misalnya nih, ya. Nah, setelah itu tinggal klik ini slideshow-nya. Nah, Bapak dan Ibu yang bergabung, mohon dijawab saja apa itu skala ya. Silakan, nanti akan kelihatan. Ya, silakan Bapak dan Ibu merespon. Ini akan. Ya, silakan. Ada 47 orang yang bergabung di kelas point dari 84. Nah, ini akan kelihatan Bapak dan Ibu. Skala adalah perbandingan. Wah, ini kentara kalau guru matematika Pak Wahyu Wahab. Skala perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Nah, biasanya ini dapat ditemui dalam gambar, peta maupun denah sehingga bisa mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Jadi kita bisa memberikan ini
diklik ya, memberikan tanda hati kepada siswa-siswa kita. Nah, perbandingan jarak sebenarnya dengan jarak pada peta, oke. Nah, itu akan memberikan. Nah, Bu Asriani mengatakan skala adalah rentang nilai. Nah, bayangkan Pak Wahyu Wahab, guru BP, Bu Asriani dengan guru matematika ya. Skala itu adalah rentang nilai. Oke, jadi ada dua persepsi dari dua latar belakang keilmuan ya. Jadi Bapak dan Ibu seperti ini ya. Itu otomatis tertutup ya. Otomatis tertutup Pak. Karena kita settingnya tadi 1 menit. Ya, jadi 1 menit. Jadi tidak perlu ini akan otomatis tertutup. Bapak dan Ibu yang ada di kelas point yang 48 orang itu ketika 1 menitnya sudah lewat ya langsung tertutup seperti ini. Jadi kita bisa melihat begini pendapatnya siswa saya. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat jawaban siswa saya seperti ini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengkonfirmasi ya, katakanlah ingin mengkonfirmasi ke siswa tertentu, maka tinggal minta aktifkan mic-nya gitu. Nah, ini juga bisa di-insert, langsung saja di-insert ke slide kita. Di-insert, kemudian ini bisa di-save for review supaya bisa diakses di lain waktu. Kemudian ini Bapak dan Ibu ya, sudah kelihatan masuk ke slide kita. Saya close presentasinya supaya bisa kelihatan. Jadi dia terinsert langsung sini. Jadi terinsert langsung ke file presentasi kita. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai quiz ataupun ulangan ya, karena itu otomatis tersimpan ke slide kita dan ini bisa dijadikan sebagai portofolio kita sebagai guru gitu. Jadi ini akan otomatis terlihat. Oke, kita lanjut dulu ke materi. Nah, kita sudah sampai di short answer. Nah, kemudian kita ke berikutnya ke slide drawing. Nah, ini yang seru kalau di slide drawing Bapak dan Ibu. Oke, kita ke slide drawing. Slide drawing ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kalau slide drawing ini meminta siswa untuk menggambar di perangkatnya masing-masing dengan tools yang disiapkan oleh kelas point. Kalau TikTok gare orang banyak sekali data na pakai. Elo kam mas sunah boleh tu dia. Ya, kita lanjut. Bagaimana cara kerjanya ini slide drawing? Nah, saya close lagi. Kita akan masuk ke praktek untuk slide drawingnya ya. Saya akan meminta Bapak dan Ibu, untuk gambar sesuatu dari objek dasar berikut. Jadi dari lingkaran mohon Bapak dan Ibu menggambar ya, menggambar sesuatu. 3 menit saja ya, 3 menit saja. Saya batasi ke 3 menit. Oke, paling lama 3 menit. Oke, siap-siap Bapak dan Ibu yang ada di kelas point. Ya. Ini silakan Bapak dan Ibu gambarlah sesuatu berdasarkan objek yang sudah ada. Ada sebuah lingkaran. Tuh. Ya, Bapak dan Ibu yang menyimak di Zoom itu akan terlihat. Nah, ini. Oke. Yang pertama mengirim. Ya, yang pertama mengirim itu ada Ibu Wisna Sakti. Jadi bunga. Kemudian Bapak Handaru Utomo. Wah, ini jadinya orang wajah yang ketawa. Kemudian ada yang Pak Jalamuddin, mungkin Bapak ini guru olahraga. Tuh.
Ibu Fitriani. Ya, Pak Wahyu Wahab. Ini sudut pusat ya, Pak Wahyu Wahab. Kemudian ada Pak Arliadi. Oke, ini waktunya berjalan terus di belakang ya. Ini jadi berjalan terus. Walaupun ada waktu berjalan terus ini Bapak dan Ibu, kita bisa melakukan penambahan waktu. Yang standar ada 15 detik. Jadi misalnya Bapak dan Ibu melihat, kenapa ini masih sedikit yang mengirim? Biasanya pengalaman saya Bapak dan Ibu yang begini agak lama dikerjakan oleh siswa karena menggunakan HP. Kalau menggunakan HP agak susah menulis atau menggambar. Maka biasanya kita menambahkan beberapa detik. Jadi bisa ditambahkan yang sekarang sudah 1 menit itu bisa ditambahkan menjadi ini. Jadi 15 detik penambahannya. Jadi penambahannya itu 15 detik. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini bisa sambil jalan, sambil kita lihat ya, sambil kita lihat ini gambarnya Bapak dan Ibu. Oke. Ya, beragam gambarnya sesuai dengan apa yang dipikirkan. Pak Agung tanda tangan. Oke. Ya, ada yang jadi perahu gitu. Wah, ini jadi bunga deh. Ibu Andi Fauzia. Ibu Indah, kemudian ya kembali, ya seperti itu. Jadi ini tinggal waktunya jalan terus. Dari 48 ada 21 yang merespon. Jadi sama tadi kita bisa langsung melakukan ini. Ya, tinggal 15 detik. Ini. Ya, 9 akan otomatis tertutup. 23 orang yang merespon. Oke, Bapak dan Ibu, inilah karya Bapak dan Ibu. Saya mau insert ke slideshow. Ini biasanya agak lama untuk insertnya. Kalau sudah lihat begini berarti sudah masuk. Boleh di save review. Jadi kita bisa melihat ini seperti ini di gambar-gambarnya. Bisa juga kita langsung close dan melihat bahwa Bapak dan Ibu, pertanyaan saya adalah gambarlah sesuatu dari objek dasar berikut. Ternyata Bapak dan Ibu menggambar sesuai dengan ini ya, menggunakan perangkat masing-masing. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya kita masuk ke setelah slide drawing itu ada image upload ya. Jadi setelah ini kita masuk ke image upload. Bapak dan Ibu, misalnya nih di awal atau di akhir pembelajaran Bapak dan Ibu ingin memastikan apakah siswa itu betul-betul belajar atau betul-betul berada di depan perangkatnya, maka Bapak dan Ibu bisa memberikan perintah agar mengirimkan foto selfie-nya memegang bukunya. Atau di sesi lain mungkin Bapak dan Ibu di pertemuan selanjutnya Bapak dan Ibu akan meminta silahkan berselfie dengan barang favoritnya gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sama ini caranya Bapak dan Ibu. Saya akan minta Bapak dan Ibu untuk saya stop sharing dulu yang ini. Saya akan minta Bapak dan Ibu mengirimkan apa yuk? Saya mau minta silakan. Ini untuk memaksa Bapak dan Ibu mengirimkan foto selfie. Saya mau silahkan kirim foto makanan favorit Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada makanan favorit atau foto apa saja ya. Nah, itu bisa di search di internet atau apa. Kemudian ini kalau kita sudah ketik sesi foto, kemudian ini masuk ke Ingno. Saya hapus dulu ini ya. Saya hapus ini. Nah, ini kan slide kita sederhana seperti ini ya. Jadi tidak ada, kalau ini ditampilkan maka ya seperti ini saja. Tampilkan seperti ini saja. Nah, tapi kalau kita tambahkan satu tombol
satu tombol dari Ink Now Class Point, yakni image upload, maka akan muncul seperti ini. Nah, dan kita bisa start question with slide. Kemudian saya tidak ingin batasi waktunya ini. Biasanya ini yang memakan waktu lama Bapak dan Ibu untuk mengirimkan foto karena siswa itu mencari fotonya. Kalau dia harus cari foto, kalau dia selfie maka dia harus menggunakan perangkatnya untuk selfie dulu, baru setelah itu dia kirimkan. Jadi ini biasanya menggunakan waktu yang relatif lama. Coba Bapak dan Ibu silahkan mencari dulu makanan favoritnya baru kirimkan. Oke, saya slideshow. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ya, sudah ada 49 orang yang mengirimkan, yang bergabung di kelas point. Terima kasih Bapak dan Ibu. Partisipan kita ada 83 orang. Ya. Nah, Ibu Tami. Ibu Tami sudah mengirimkan makanan favoritnya. Ini bikin lapar di siang-siang begini ya. Pak Arliadi, sate. Ibu Wisna, ini tahu goreng ya? Nah ya, atau pisang goreng. Ya, jadi ini semua bisa kita minta dari siswa. Nah, jadi yang kami alami di pembelajaran selama PJJ itu adalah sangat sulit meminta siswa untuk mengaktifkan kameranya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah kesulitan juga? Jadi biasanya kita sudah meminta berkali-kali mengaktifkan kamera, tapi ternyata agak susah membuat mereka mengaktifkan kamera. Tapi ketika ini saya lakukan, saya minta di awal pembelajaran agar mereka mengirimkan foto selfie-nya. Beramai-ramai mengirimkan. Karena saya janji bahwa foto yang kalian kirimkan itu tidak dilihat oleh orang lain. Karena saya klik yang ini. Jadi tidak kelihatan oleh siswa yang lain. Gitu. Karena biasanya anak kita belum pede kalau fotonya tampil di monitornya gitu. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, sudah ada 22 orang. Pak Jalamuddin ini ya, bahkan saya tepat ini, kayaknya Pak Jalamuddin ini guru olahraga. Bagaimana Pak Jalamuddin? Kapurung. Nah, ini Kapurung, Bu Indah. Wah, Bu Indah dengan Bu Asriani ini satu hobi. Tapi kayaknya deh sama deh ini filenya ya. Ini akan kentara ini. Kalau misalnya ada siswa yang sama betul seperti ini berarti wah ini sumbernya sama ini. Satu sumber Pak. Iya, akan ketahuan dari apa yang diunggah oleh siswa. Oh ini duplikasi dari pekerjaan temannya. Seperti itu. Bu Siti Nur Fitrah Fitriani, ini makanan apa ini namanya Ibu Siti? Ya, sudah ada 25 orang dari 51 yang bergabung di kelas point. Saya tutup ya Bapak dan Ibu. Jadi kita seperti biasa bisa. Ya Ibu. Ya Bu. Tidak ada makanan di laptop Bu, jadi tidak bisa upload. Sebenarnya ini hanya latihan Bu. Silakan mengunggah sama seperti Pak Jalamuddin yang ada hanya foto dirinya dengan di lapangan. Itu. Jadi silahkan sebenarnya. Oke, terima kasih. Ada Pak mau tanya, bisa sedikit? Oke, silakan. Saya stop musiknya supaya. Oh ya. Oke, silakan. Ketika kita mengupload baik itu tugas maupun foto dan sebagainya, mungkin ada kesalahan ambil file atau apa? Apakah kita bisa ganti atau memang itu sudah terekam langsung yang terekam? Oke. Terima kasih. Nah, ini yang sering dialami oleh siswa. Saya minta misalnya di polling, klik yes, no, or answer. Ada 3 di polling itu ada 3. Biasanya mereka karena
tidak begitu teliti membaca maka salah klik. Nah, itu sebenarnya bisa kita minta mereka keluar dulu baru masuk lagi. Begitu. Karena kalau misalnya untuk memperbaikinya memang tidak ada. Jadi misalnya Bapak dan Ibu saat ini mau memperbaiki yang kiriman ini itu sudah tidak bisa. Nah, caranya adalah keluar lagi baru masuk lagi, gitu, supaya bisa masuk 2 kali, gitu maksudnya Pak Wahyu Wahab ya. Seperti itu Pak ya? Ya Pak, siap-siap. Terima kasih pertanyaannya Pak Wahyu. Ya, saya insert ini ya sebagai dokumentasi saya bahwa saya bertanya tentang makanan favorit Bapak dan Ibu ketika Lokakarya ini. Oke, save for review. Nah, oke. Ini sudah masuk di file kita, akan kelihatan di file. Jadi nanti tadi ini file ini hanya berisi 1, 2, 3, 4. Hanya 4 slide. Tapi sekarang sudah menjadi 59 slide. Ya, 59 slide. Bisa dibayangkan seandainya Bapak dan Ibu yang 82 orang itu bergabung dan mengirimkan semua. Jadi 82 pertanyaan pertama katakanlah memasukkan semua berarti 82 slide. Dikali dengan 4. Wah, gitu. Jadi yang awalnya hanya 4 slide saja itu bisa menjadi puluhan bahkan ratusan tergantung dari banyaknya respon yang masuk. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu berkaitan dengan interaktif quiz. Ya, saya kembali ke materi awal. Nah, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Ya, untuk mendapatkan kode kelas, ya, untuk mendapatkan kode kelas di awal saya sudah jelaskan dapat diklik view class details, ya, atau dapat diklik bagian atas ini, ya, tinggal lihat itu akan tampil. Nah, biasanya ini saya kirimkan di awal pembelajaran supaya siswa bisa langsung mengakses ini. Itu untuk mengirimkan kode kelas. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, jika menginginkan file ini, jika menginginkan file presentasi ini, maka saya bisa mengklik share PDF. Ya, share PDF. Kemudian nanti Bapak dan Ibu tinggal scan kalau menggunakan Android atau gadget, atau bisa mengunjungi ini. Seperti itu. Jadi siswa kita itu bisa langsung memiliki filenya, file presentasi kita. Nah, tentunya yang bisa mengakses itu adalah yang bergabung di kelas poin kita. Kalau sekarang 52 maka hanya 52 orang itu yang bisa mengakses itu. Kecuali kalau ini disebar keluar gitu. Kemudian ada leaderboard. Leaderboard ini kita belum contohkan ya, nanti sebentar. Ini untuk quiz gitu. Nah, oke, setelah itu dan Ibu, kalau di leaderboard, kalau bentuknya kompetisi itu sortable-nya itu hanya menampilkan paling banyak 20 partisipan kalau di sortable. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menampilkan atau ingin menyimpan hasil kuis kita, ya, hasil kuis kita itu klik export as CSV. Nah, ini akan masuk ke file Excel. Nah, seluruh siswa, kalau sekarang ada 52 Bapak dan Ibu yang bergabung, maka ke 52 orang ini akan dibuatkan satu file berekstensi CSV di Excel. Ya, seperti itu. Jadi ada tadi yang leaderboard itu hanya menampilkan yang ini, hanya menampilkan paling tinggi 6 orang dari peringkat 1 sampai peringkat 6, dan Bapak dan Ibu untuk poinnya ini adalah poin yang didasarkan pada kecepatan dan kebenaran jawaban. Jadi nanti kalau di kuis jangan poinnya yang diambil, tapi
ininya, persentase koreknya. Jadi misalnya ada yang 100, ada yang 90, itu yang kita ambil. Kalau kita mau memperhitungkan kecepatannya, maka ini yang bagian atas. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ingat sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau ingin menampilkan seluruh partisipan ya hasil kuisnya itu menggunakan export as CSV. Siapa tahu muncul nanti di post testnya. Oke. Jadi ini untuk menampilkan seluruh responden. Nah, kemudian ini menu help-nya Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu, ini untuk tutorialnya bisa Bapak dan Ibu lihat. Kemudian bisa juga menelpon ke help desk-nya. Kemudian bisa memberikan feedback. Bapak dan Ibu bisa memberikan feedback. Misalnya setelah menggunakan sekian lama class point, kayaknya ada fitur yang bisa ditambahkan. Kalau kita klik about, itu berarti versi dari class point-nya. Ya. Kemudian cara gabungnya partisipan tadi, ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan karena Bapak dan Ibu sudah melakukan tadi yang 52 orang ini. Ya, tinggal kalau mau QR code berarti tinggal scan saja. Kalau melalui browser maka bisa menggunakan classpoint.app dan kode kelasnya akan dimasukkan. Masukkan nama dan join. Nah, tampilannya seperti ini kalau di Android. Nah, alur kerjanya supaya kuis kita interaktif itu yang pertama adalah desain slide dengan pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, yang ingin kita tanyakan, desain slide-nya sama seperti yang tadi yang saya contohkan ya. Kemudian yang kedua, tambahkan tombol pertanyaan. Jadi yang mana yang kita mau dari 5 kuis interaktif ini, yang mana kita mau. Kemudian yang ketiga, selama peragaan slide, klik tombol pertanyaan dan siswa akan dapat mengirimkan jawaban mereka. Nah, tampilkan respon siswa secara langsung atau meninjaunya kapan saja setelah kelas atau tepat pada saat PowerPoint berlangsung seperti yang kita lakukan tadi. Jadi ini adalah 4 alur kerja dari kuis interaktif yang terdapat pada ClassPoint. Jadi bermula dari slide sederhana, tambahkan tombol, ya, slideshow atau peragakan, akan siswa bisa mengirimkan jawaban, ya, seperti itu. Thank you. Seperti itu Bapak dan Ibu materi kita pada hari ini, dan mungkin akan ada sesi tanya jawab. Namun sebelum tanya jawab akan saya tunjukkan satu lagi fitur yang membuat Bapak dan Ibu bisa mengontrol kelas, yaitu ada pick a name. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ada yang 52 orang yang bergabung di ClassPoint ini, itu diwakili oleh ini warna-warna ini, ya Bapak dan Ibu. Ya. Kita boleh bermain Bapak dan Ibu? Nah, boleh Pak. Boleh. Nah sekali. Sekarang saya kasih yang ini ya. Jadi tadi kan true and false. Nah sekarang saya pilih 3 nih. Yes, no, answer. Yang mau bermain klik yes. Yang tidak mau klik no. Yang ragu-ragu klik answer. Nah ini. Jadi ini contoh fitur saja ya Bapak dan Ibu. Silakan, nanti akan ada nih 3. Nah ini, ada yes, ada no, ada answer. Itu ya. Kita di 30 detik saja untuk meyakinkan saja bahwa ada fitur. Ini ada yang ragu-ragu nih, ada 1 orang. Ayo kita klik. Ada Pak Bagus Arya S. Oke. Terima kasih Pak Bagus. Sudah menunjukkan bagaimana ini bekerja ya. Jadi yang tidak mau ada Ibu Yuliana Wermasubun. Terima kasih. Oke, jadi seperti ini. Oke, sudah 30 detik kita close. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini saya tidak insert ya. Bapak dan Ibu, permainannya begini. Saya yakin Bapak dan Ibu mengenal bilangan ganjil dan bilangan genap. Oke, saya nanti akan menyebutkan sebuah bilangan ganjil ya, sebuah bilangan ganjil. Bapak dan Ibu
yang saya tunjuk di sini itu menyebutkan bilangan ganjil setelah bilangan yang saya sebut. Jadi saya contohkan ya, misalnya saya sebut 3, saya tunjuk ini. Pak Joni, halo Pak Joni. Halo. Ya, Pak Joni harusnya langsung menjawab 5, gitu. Oke? Oke. Oke, jadi seperti itu Bapak dan Ibu, saya reset ya. Oke. Saya reset lagi. Nah sekarang cara ini bisa digunakan untuk membuat anak-anak tetap pada monitor ya. Jangan sampai nama kita yang disebut nih ya. Oke, saya akan mulai dari saya sebut bilangan ganjil ya. Jadi Bapak nanti menyebut bilangan ganjil, dilanjutkan. Jadi ketika saya mengklik warna di sini nama Bapak dan Ibu, sebutkan bilangan ganjil setelah. Jadi nanti orang kedua menyebutkan bilangan ganjil setelah orang yang saya tunjuk. Bisa Bapak dan Ibu? Nah, yang lain bisa Pak Fahri mungkin bisa mengawasi siapa yang jawabannya benar, siapa yang jawabannya salah. Oke? Oke, kita mulai. Saya mulai dari yang bawah deh. Silahkan sebutkan bilangan ganjil setelah 11. Bilangan ganjil 17. Oke. Cuma ruku mana? Ibu Fitriani. Oh. 13. Iya. Lagi Pak Agung. Pak Agung. Oke, lanjut lagi. Pak Ibnu Muslim. 14, 15. 15. Lanjut. Pak Patanudin. 17. Oke, lanjut. Pak Muhammad Rizal Hidayat. 19. Oke, lanjut. Pak Fauzan. 1. Oke, yang lanjut lagi. Pak Syahrudin. Nah, lihat bahwa dari yang bergabung di kelas poin ada yang tidak menyimak. Nah, lanjut. Pak Rustan Effendi. 23 tadi ya. 23. Oke, lanjut ke yang pertama, Pak Joni. 25. 25. Bapak dan Ibu, trik ini bisa kita gunakan untuk di awal ataupun di mana saja di sesi pembelajaran kita untuk memastikan bahwa anak-anak kita itu masih stay tune. Oke? Seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin meyakinkan atau ingin mendokumentasikan, maka ini hanya bisa di screenshot. Jadi Bapak dan Ibu screenshot ini masukkan ke tempat lain atau ke slide kita. Gitu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Itulah pembahasan kita berkaitan dengan kelas poin. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Abdul Rahman, sangat menarik bagi kita di tenaga pendidik untuk menggunakan aplikasi kelas poin ini, dan beberapa pengalaman-pengalaman dalam memberikan pembelajaran di kelas online tadi disampaikan. Satu di antaranya yang di akhir adalah bagaimana menarik respon peserta didik ketika kita memberikan pembelajaran secara online. Ini merupakan satu bentuk trik atau cara untuk menarik partisipan kembali ke halaman atau ke desktop. Bapak Ibu yang kami hormati, sekiranya masih ada yang ingin disampaikan atau ada yang kurang jelas, kami berikan waktu untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Bapak Abdul Rahman
Silahkan Bapak Ibu. Ada yang raise hand? Oh, Bu Asriani. Bu Asriani mana? Papa Hari? Ya, Pak. Iya. Oh, sudah bisa. Oke. Silakan Bu Asriani. Iya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu. Iya, materi ini menarik sekali menurut saya ya. Dan ada beberapa hal yang saya mau tanyakan nih Pak ya. Tadi kan Pak Rahman itu pakai yang pro. Karena kalau yang apa ya, yang tadi yang cuma 20 siswa itu kan kayaknya semua sekolah itu kayaknya di atas 30-an ya siswanya ya. Jadi kira-kira kalau pakai yang pro berarti itu berbayar atau gimana ya Pak? Bayarnya berapaan gitu. Terus ini mungkin permasalahan saya khususnya, tapi mungkin siapa tahu ada teman-teman yang mirip. Jadi Windows-nya saya itu tidak compatible dengan aplikasi ini, tapi Office-nya saya itu Office 365. Apakah bagaimana cara untuk menggunakan fitur atau aplikasi ini Pak ketika Windows-nya saya itu adalah Windows 10, tapi saya punya Office itu Office 365. Terus yang terakhir itu pertanyaannya saya, seperti yang tadi Pak Rahman contohkan, berarti kan kita buka 2 aplikasi ya, jadi misalnya aplikasi Zoom atau Google Meet, ditambah aplikasi ClassPoint. Berarti ketika kita pakai ini aplikasi ke siswa, berarti anak-anak juga mengakses 2 aplikasi itu ya Pak, atau seperti apa? Karena kalau misalnya kayak semacam saya pakai Peerdeck, itu kan mau mirip-mirip dengan ini. Jadi anak-anak gabung dulu di Google Meet, kemudian gabung juga di aplikasi Peerdeck. Apakah ClassPoint itu seperti itu atau gimana? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Oke. Bagaimana Pak Fahri? Ya, baik Pak, silakan ditanggapi. Oh, langsung ya. Oke, baik. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak Fahri. Jadi untuk yang ada 3 tadi ya, yang pro dan free. Kalau yang pro itu sampai 200 ya, kemudian yang free itu sampai 25 siswa saja. Itu kalau yang saat ini ya, yang pro itu harganya 1.560.000, tapi saat ini ada yang satu akun bisa untuk 3 orang. Jadi bisa patungan 3 orang, Bapak dan Ibu. Yang ini saya patungan dengan teman-teman dari guru-guru di komunitas ClassPoint Indonesia. Jadi kalau kita mau beli itu ada 1.500.000-an. Karena kemarin itu saya bayarnya berapa ya? 480-an. Jadi itu untuk yang pro dan free. Itu kalau misalnya ingin memiliki yang pro Bapak dan Ibu, nanti tinggal WA saya supaya saya bisa sampaikan ke Ibu Umi Tira Lestari agar digabungkan di grup yang beliau kelola untuk ditindaklanjuti di ClassPoint-nya Indonesia. Ada Ibu Ristia, ya ada Ibu Ristia namanya. Mbak Tia biasa kita panggil. Kemudian yang kedua, untuk Windows 10 ya yang Ibu Asri miliki? Iya Pak. Ya, kalau Windows 10 di persyaratannya ya, syarat sistemnya itu kan Windows 10 bisa. Windows 10 bisa. Jadi Windows 7, Windows 8, Windows 10 bisa. Kemudian Office-nya 2013, 2016, 2019 dan 365.
Harusnya bisa Bu Asri kalau Windows 10 yang Ibu punya. Begitu ya, Pak. Nanti Iya. coba saya akses seperti Ya, itu. kalau Windows 10 dengan 365 justru itu adalah saat ini ya, yang sistem dan Office yang apa namanya, yang terbaru. Walaupun sekarang kan ada Windows 11. Kemudian yang ketiga, pertanyaan Ibu Asri itu berkaitan dengan ya memang kita seperti yang Bapak dan Ibu lakukan saat ini, bahwa Bapak dan Ibu bergabung di Zoom ya, dan juga bergabung di Class Point. Seperti itu. Jadi memang harus ada dua perangkat. Sebenarnya bisa satu saja langsung ke Class Point, tapi di Class Point kita tidak akan mendengar penjelasan, siswa tidak akan mendengar penjelasan kita. Jadi misalnya nih, Bapak dan Ibu ingin melakukan pembelajaran interaktif yang menjelaskan materi tertentu pada kelas point, maka kalau siswa kita masuk langsung di kelas point, maka dia tidak bisa mengakses audio kita. Siswa hanya akan melihat tampilan slide presentasi kita. Gitu. Kalau seandainya dia tidak masuk di Google Meet atau di Zoom ataupun di Teams. Seperti itu jawaban saya, Bu Asriani. Oke Pak, terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Pak Fahri. Baik, terima kasih Pak atas penjelasan dari pertanyaan Ibu Asriani. Demikian tadi jawaban daripada untuk Ibu Asriani. Masih ada Bapak Ibu yang lain yang masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Kami diberikan waktu ini sampai 14.30 paling lambat pukul 15. Oh gitu, baik. Di kolom chat ada dari Pak siapa ini ya? Pak Sultan ya. Boleh share link materinya. Oh ya. Izin Pak Fahri untuk share screen lagi. Ya, silakan Pak. Iya. Untuk materinya saya share screen, kemudian Bapak dan Ibu yang masih bergabung di kelas point nanti bisa ngaksesnya ke mana sini. Ini materinya kan, Bapak dan Ibu yang bergabung di kelas point, coba saya cek masih ada berapa? Ada 51 orang. Bapak dan Ibu bisa mengklik ini. Ini sementara publishing, dan Ibu. Oke, ini uploading. Nah, Bapak dan Ibu yang pakai gadget boleh langsung scan atau yang ini, Bapak dan Ibu. Ini bisa di jadi qr.ingnow.com/833.122.pdf. Ini expire-nya lihat Bapak dan Ibu 4 menit. Jadi tadi 5 menit. Jadi hanya yang ada di kelas point yang bisa mengaksesnya. Ya. Sambil Bapak dan Ibu mengaksesnya, saya bisa stop sharing karena Bapak dan Ibu sebenarnya bisa mengaksesnya di kelas point. Saya kembalikan ke Pak Fahri. Baik, terima kasih Pak atas tanggapan daripada pertanyaan yang ada di kolom chat. Terus saya dapat satu pertanyaan ini di kolom chat dari kelas point Bu Masra kalau tidak salah. Bagaimana yang tidak bisa Pak dengan PC yang harus yang hanya ukuran Office-nya 2010? Ini tidak bisa akses kelas point Pak. Mungkin Office-nya ini Pak yang dipakai Ibu Masra ini masih Office 2010. Office 2010 ya. Iya, Pak. Kalau Office 2010 memang harus di-upgrade ke 2013 ya.
upgrade ke 2013 atau 2016. Begitu. Jadi memang baik. Kalau persyaratan yang tidak bisa ditawar di kelas poin adalah office-nya itu harus di-upgrade ke 2013 atau 2016 atau 2019 atau 365 gitu. Bapak dan Ibu bisa mendapatkannya di banyak sih Bapak dan Ibu bisa dapatkan di media-media internet. Gitu Pak Fahri. Jadi ya, harus di-upgrade dulu ke 2013. Oh ya Pak ya. Jadi begitu jawaban daripada Pak Abdul Rahman untuk Ibu Masrah. Kiranya untuk office-nya yang minimal office 2013 karena ada fitur yang mungkin ada di kelas poin yang tidak bisa diakses pada aplikasi office di bawah daripada 2013. Ya, seperti itu Pak. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira untuk waktu kita menunjukkan pukul 14.37, sekiranya tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Oh ada ada di kolom chat ya. Pak Fahri. Iya. Ada di kolom chat dari Pak Jalamuddin, bagaimana menambah file? Oh ya Pak, baik. Pertanyaan di kolom chat dari Pak Jalamuddin. Bagaimana menambahkan file video kepada kelas poin? Oke. Ya, silakan Pak. Kita kalau mau meminta siswa untuk mengirimkan file video itu memang belum di apa namanya? Belum difasilitasi, belum support di kelas poin. Tapi kalau kita yang melakukan presentasi menggunakan video itu bisa. Jadi teknisnya Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu yang menginsert video ke slide Bapak dan Ibu. Nah, di video itu Video itu di slide atau dimainkan, di slide show-kan. Nah, setelah itu baru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Tapi kalau kita yang meminta siswa untuk mengirimkan file video itu belum. Yang disupport hanya file image. Seperti itu jawaban dari pertanyaan Pak Jalamuddin. Baik Pak, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan Pak Abdul Rahman tadi bahwa file video untuk di kelas poin baru dari tenaga pengajar, belum bisa interaktif dari peserta didik atau partisipan. Iya Pak Fahri, saya kirimkan komunitas kelas poin di Indonesia menggunakan FB. Jadi FB-nya itu ada di situ di kolom chat. Iya. Ya, kemudian sebenarnya ada satu yang kita belum peragakan. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan dan masih ada waktu, kita bisa peragakan satu, Pak Fahri. Silakan Pak. Iya, yang menggunakan yang menggunakan leaderboard ya. Yang menggunakan leaderboard dengan menggunakan whiteboard Bapak dan Ibu. Jadi mohon izin untuk melakukan share screen. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, kita kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengganti whiteboard atau menambahkan, maka klik whiteboard. Ya, whiteboard. Kemudian ini Bapak dan Ibu, misalnya ini kan sudah whiteboard, kemudian blackboard, kemudian rule, kemudian ini yang belum di set. Ini klik titik 3, ya klik titik 3, kemudian use an image, ya jadi gunakan sebuah gambar. Tinggal diambil gambarnya yang Bapak dan Ibu yang sudah kita siapkan. Misalnya saya ngambilnya yang kotak-kotak ini, misalnya kotak-kotak. Nah, klik open. Nah, ini akan muncul nanti. Misalnya ini kotak-kotak lah, kotak-kotak. Ya,
dan enter. Kemudian misalnya mau tambah lagi whiteboard yang lain, misalnya ini open. Nah, ini katakanlah whiteboard 2. Nah, enter. Nah, ini sudah selesai, maka pada saat kita melakukan presentasi, kita mau menambahkan whiteboard, maka ini akan muncul kotak-kotak. Oke, ini. Jadi misalnya kita mau menggambar garis atau apa saja, ini sudah ada. Gitu. Atau kita mau menggunakan whiteboard yang ini, nah ini. Seperti itu. Ini hanya untuk mempercantik whiteboard kita. Seperti itu ya. Nah sekarang Bapak dan Ibu, discard. Ya, Bapak dan Ibu, kalau misalnya ini soal yang kita mau jadikan sebagai quiz, ya, soal yang kita mau jadikan quiz, maka coba saya copy saja dulu ini ke tempat lain, misalnya ke bawah. Nah, oke. Nah, ini saya mau jadikan sebagai quiz. Saya hapus dulu ini ya. Nih. Nah, kemudian klik multiple choice. Setelah itu ada 4. Kemudian has correct answer. Kemudian ini kunci jawabannya ya. Setelah itu saya mau jadikan competition mode. Nih. Nah, akan berubah ikonnya dia, ya, seperti ini. Nah, oke, dan saya batasi waktunya 1 menit saja ya, Bapak dan Ibu, 1 menit saja. Kemudian saya slideshow. Yang masih bergabung di kelas point, silahkan mengakses ya. Saya klik. Oke, masih ada 52 orang. Nah, ini nanti akan muncul kalau kita klik. Nah, oke, silakan. Ini 1 menit. Ditutup dulu. Oke, saya tutup dulu. Dari 52 orang. Nah, dari 52 orang sudah ada 8 orang. Ini berjalan. Waktunya mundur. Oh, saya lupa musiknya. Ya, tinggal 20 detik. 16. Ya, masuk detik ke-10. 18 orang yang merespon. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, karena dia bentuknya kompetisi tadi Bapak dan Ibu, maka aktif di sini. Ini dulu kita masukkan ke slide. Nah, ini hasilnya kan. Hasilnya Bapak dan Ibu bisa klik siapa yang menjawab A gitu. Siapa yang menjawab B, kemudian siapa yang menjawab C. Nah, so answer yang mana jawaban yang benar? Ternyata jawaban yang benar C. Selamat Bapak dan Ibu. Nah, sekarang setelah itu kita ingin menampilkan siapa sih yang tercepat dan siapa yang paling benar nih. Ya, selamat Pak Muhammad Yusuf. Ya, Pak Muhammad Yusuf benar. Kemudian Pak Sultan Pawakang. Kemudian Ibu Siti Nur Fitrah Fitriani. Ya, ini 1, 2, 3, peringkat 1, 2, 3. Kemudian Pak Joni, Pak Wahyu Wahab, dan Bu Astriani. Semua jawabannya ini benar. Ya, semua jawabannya ini benar. Tapi yang paling cepat itu Pak Muhammad Yusuf. Ini kalau kita ingin
menampilkan leaderboardnya. Jadi ini leaderboardnya, kita bisa masukkan ke ke slide kita. Jadi nanti masuk langsung ke slide kita. Nah, selanjutnya kalau ingin ditampilkan sortable itu hanya menampilkan 20. Ya, maksimal 20 nih. Jadi hanya menampilkan 20 gitu. Jadi orang pertama sampai orang ke-20 itu akan ditampilkan kalau sortable. Tapi kalau kita ingin menampilkan keseluruhannya, Bapak dan Ibu, sekali lagi ingat, untuk menampilkan keseluruhannya, maka diklik Export as CSV. Jadi saya ulangi, kalau sortable itu hanya menampilkan 20 partisipan dari peringkat 1 sampai peringkat 20. Kemudian kalau export as CSV itu untuk menampilkan seluruhnya dan diunduh, ya, langsung diunduh di mana? Di folder yang kita inginkan. Nah, dia bentuknya CSV, tinggal save. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, nanti dia akan masuk ke file kita nih di sini ada leaderboard tadi ini. Jadi sudah masuk, kita bisa klik. Jadi kita bisa klik. Nah, ini seperti itu Bapak dan Ibu ya, akan muncul semua. Kebetulan tadi cuma 20 orang yang meresponnya. Seperti itu Bapak dan Ibu berkaitan dengan leaderboard. Jadi Bapak dan Ibu bisa nanti melihatnya, ini tinggal kalau misalnya sudah tidak berlangsung kuisnya, kita mau melihat leaderboardnya, tinggal klik di sini. Leaderboard ini akan dihitung. Nah, ini kemudian sortable-nya, ini kemudian ekspor ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Itu berkaitan dengan kalau kuisnya bentuknya perlombaan, kompetisi. Jadi ini bisa sebenarnya digunakan untuk event-event tertentu yang katakanlah kalau ada ranking 1 ya bisa menggunakan ranking 1 gitu. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu berkaitan dengan leaderboard dan whiteboard background. Saya kembalikan ke Pak Fahri. Semakin seru di akhir pertemuan kita ini Pak, yang menampilkan di dalam sebuah aplikasi mulai dari materi interaktif dari guru ke peserta didik ke guru. Dan yang terakhir ini adalah evaluasi ketika dalam pembelajaran jarak jauh, boleh langsung kita gunakan. Iya Pak. Iya. Oh iya, saya lupa. Tadi soalnya kuncinya kelihatan Pak ya. Iya. Pada saat kita membuat slide presentasi, memang sebaiknya jangan share screen dulu. Nanti pada saat kita sudah slideshow baru share screen. Seperti itu. Oke, baik Pak ya. Artinya dalam membuat pembelajaran nantinya kita di pembelajaran jarak jauh, slide kita sudah siap. Hari ini kita dalam bentuk lokakarya sehingga apa yang dikerjakan oleh Pak Abdul Rahman itu semua ditampilkan dalam bentuk slide sehingga yang di-share fitur-fitur yang dipilih untuk membuat slide atau membuat pembelajaran kita semakin interaktif. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira untuk lokakarya kita hari ini kita cukupkan sekian. Kita akan kembali ke aula untuk kegiatan selanjutnya. Saya sebagai moderator di lokakarya. Bisa sebelum ini Pak Fahri. Ya. Bisa kita minta Pak. Ya, bisa kita minta pendapatnya teman-teman peserta. Bagaimana pendapatnya tentang lokakarya hari ini? Ya. Baik. Iya, supaya apa namanya? Kita bisa memperbaiki lokakarya berikutnya. Bagaimana Pak Fahri? Ya, baik Pak. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati,
menjelang akhir pertemuan kita untuk pindah ke aula atau di break room ini, kami minta kepada Bapak Ibu boleh di-unmute mikrofonnya secara langsung ataukah dituliskan pada kolom chat tanggapan langsung di kelas lokakarya poin, kita Pak. hari ini pada Langsung di kelas poin saja, Pak Fahri. Dengan materinya adalah kelas poin. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau memberikan tanggapan melalui langsung ataukah di kelas poin tadi dituliskan atau Mungkin melalui langsung saja, Pak. Ya, langsung saja. Mungkin Silakan, saya sedikit, Pak. Atau dipersilakan dulu atau siapa? Ya, langsung. Ya, Bisa Pak langsung. Wahyu. Ya. Oh ya, siap. Pak Wahyu dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdurrahman, Pak Ketua. Kami dari Luhut Timur juga. Saya dari Wotu. Sangat-sangat banyak ilmu yang saya dapatkan pada sore hari ini ketika Pak Abdurrahman memberikan presentasi seperti ini. Saya sangat-sangat ingin memberikan lagi sama teman-teman yang lain di sekolah. Artinya saya mau berbagi ilmu lagi karena ini ilmu baru lagi yang saya dapat. Alhamdulillah untuk pagi hari ini saya sangat-sangat berterima kasih pada Pak Ketua. Kemudian ketika aplikasi ini Bapak Abdurrahman, Pak Ketua memberikan pada kita, lagi-lagi saya selalu berbenturan dengan jaringan, Pak. Siswa saya, terus terang kami ini adalah dalam bentuk yayasan juga, pesantren, yang PPDB itu tidak berlaku untuk kita. Artinya tidak berlaku siswa saya dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Palopo, dan berbagai daerah lainnya. Maka dari itu kebanyakan yang dari pelosok, Pak. Jadi mungkin ada Pak Abdurrahman dan ketua-ketua yang lain memberikan pembelajaran yang bisa menjangkau mereka yang artinya jaringan yang kita tidak pakai begitu. Tapi mungkin saat ini mungkin ya harus jaringan yang kita pakai. Untuk itu ada mungkin inovasi-inovasi yang lain. Artinya kita lihatlah daerah untuk Indonesia bagian timur ini tidak semua jaringan yang bisa dia jangkau begitu. Kemudian mungkin Pak Ketua, saya melakukan riset untuk beberapa bulan ini khusus di lingkungan saya di Wotu, terkhusus di Cendana Hijau, untuk minat belajar untuk anak-anak untuk saat ini dari SD, SMP, SMA sangat-sangat rendah dikarenakan game online ini yang marak sekali, yang bikin anak-anak kita ya bisa saya bilang hancur. Yang sekarang ini yang maraknya adalah skater ini. Di setiap warung-warung, di setiap tongkrongan, di setiap pelajaran ini tidak pernah dibahas, Pak. Sudah tidak ada pembahasan pembelajaran. Kalau kita mau tanya presiden kita sekarang juga mungkin sudah lupa. Kenapa? Artinya pemerintah coba lihatlah, artinya bagaimana kita berbagai luncuran, maksudnya berbagai inovasi tentang pembelajaran yang kita kembangkan, ini akan terbentur dengan itu, Pak, dengan game online ini. Karena mereka mengakses itu saja, bukan untuk pembelajaran. Saya ini mungkin skalanya kecil ya, Pak ya, skalanya kecil, apalagi kalau kita mau buka secara luas. Begitu. Mungkin pemerintah mencoba untuk menstop dulu lah, untuk menstop ini game online ini. Mungkin ya di situ ada ekonomi yang dikejar di situ. Nah, maka itulah ini dilema untuk kita pada guru-guru yang ada di lapangan. Mungkin itu, Pak, mungkin tidak terlalu panjang sekali mungkin ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Wahyu Wahab.
Ya, Pak Fahri, bagaimana Pak Fahri? Ya, silakan Pak. Ada tanggapan untuk Ya. Pak Wahyu? Kalau minat belajar memang kita ada loss apa namanya? Ada loss ya untuk pembelajaran. Tapi sebenarnya kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengarahkan anak-anak kita untuk bermain game, maka pilihannya salah satunya itu adalah Minecraft Education Edition. Situ memang digunakan untuk dunia pendidikan karena dia berkaitan dengan mata pelajaran. Kalau game online itu biasanya berkaitan dengan bagaimana ada nilai ekonomi di situ bagi programmernya, bagi developernya. Tapi kalau di yang satu ini salah satu yang Minecraft Education Edition itu bagus untuk pembelajaran anak-anak kita, gitu. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kondisi saat ini memang ada hal yang hilang. Maka kehadiran ClassPoint yang saya rasakan adalah Bapak dan Ibu, ClassPoint ini lebih membuat interaksi saya dengan siswa itu terasa lebih greget dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau di semester sebelumnya itu saya menunggu siswa biasanya sampai setengah jam saya menunggu siswa. Kalau yang sekarang, yang saya rasakan adalah bahwa saya belum masuk di room, siswa sudah ada di dalam. Karena kita dari sesi 1 ke sesi 2 ada 15 menit untuk istirahat. Biasanya saya belum ada di sesi kedua, itu siswa sudah pada menunggu di dalam. Gitu yang saya rasakan setelah menggunakan ClassPoint ini. Tentunya Bapak dan Ibu pada saat menggunakan ClassPoint ini ada ice breaking yang Bapak dan Ibu gunakan. Gitu. Contohnya tadi itu yang bilangan ganjil, bilangan genap. Atau misalnya Bapak dan Ibu meminta anak-anak kita untuk menggambar dengan pola tertentu tadi. Atau yang ketiga, misalnya Bapak dan Ibu minta siswa untuk berfoto dengan, contohnya nih, kalau Bapak dan Ibu arahkan tangannya semua seperti ini, kemudian selfie. Nah ini biasanya menarik anak-anak kita. Biasanya anak-anak kita yang pasif itu akan lebih aktif lagi untuk mengikuti pembelajaran kita. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu bisa membuat atau merancang pembelajaran yang lebih interaktif antara guru dan siswa, maka saya pikir anak-anak kita itu akan menunggu kapan sih guru ini masuk, kapan sih pembelajaran ini masuk, seperti itu. Ya, itu tanggapan saya dari saya. Kemudian nanti kita diskusi lebih jauh lagi Pak Wahyu di Siap. Timur. Oke. Terima kasih. Tadi Pak, mungkin kapan kita bisa ada pertemuan di Luhut Timur Pak? Selama ini kan artinya kita dari dunia maya saja. Bagaimana kalau kita ketemu tatap muka atau bagaimana supaya artinya emosionalnya itu lebih terasa itu. Iya, lebih terasa, Pak. Oke, terima kasih banyak. Kita bicarakan di grup JSD Luhut Timur. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Fahri. Baik, terima kasih Pak. Saya kira Bapak Ibu yang kami hormati, karena kita dibatasi oleh waktu, silakan Bapak Ibu mengerjakan post test pada link yang Bapak Ibu telah registrasi di event 145 daripada Pandu Digital. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama moderator kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Rahman yang sore hari ini banyak sekali pengalaman yang dibagikan kepada kita semua. Ada ilmu-ilmu yang semoga bermanfaat bagi kita untuk peningkatan kualitas secara pribadi dan mutu pendidikan di Indonesia secara umum. Dan semoga apa yang Bapak Abdul Rahman sampaikan kepada kita menjadi amal jariah bagi beliau. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih dari penyelenggara kegiatan, mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu berpartisipasi pada kegiatan di sore hari ini, yang kami tahu bahwa mulai dari tadi pagi
sampai sekarang pukul 15.00 kita masih standby di ruang dunia maya. Saya kira demikian Bapak dan Ibu. Untuk tokennya ada di room chat. Silahkan di copy dulu kalau misalnya Bapak Ibu mau simpan di tempat lain. Dan linknya juga ada di room chat, yaitu pandu.keminfo.go.id/event/145. Demikian dari saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, Bapak dan Ibu, nanti yang yang ingin mengupgrade ke akun Pro itu bisa wapri saya agar digabungkan ke grup akun Pro.